Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Andri sekalian dan teman-teman saya dan peserta yang lainnya yang menonton perdebatan ini. Di sini saya Irodata Silmi Kafa akan memandu jalannya perdebatan mengenai tema makanan bergizi gratis dalam perspektif filsafat Pancasila. Dan tak lupa pula makanan bergizi gratis ini banyak, pada kasus-kasus ini banyak orang yang setuju dan banyak yang tidak setuju. Maka dari itu makanan bergizi gratis ini diperdebatkan oleh kami. Dan tak lupa pula saya akan memperkenalkan para pendebatnya yang ada di sebelah kiri saya, yakni ada Mas. Nama saya Vito sebagai pendebat. Dan nama saya Iman sebagai pihak kontra. Oke, ini adalah para pendebat kita yang akan memperdebatkan makanan bergizi gratis dalam perspektif filsafat Pancasila. Sebelum masuk ke perdebatan, saya akan membacakan alurnya terlebih dahulu. Alur yang pertama adalah pembacaan atau reading dari setiap kelompok pro dan kontra. Terus setelah pembacaan argumennya, nanti kalian bisa mempertanyakan satu sama lain, melempar pertanyaan, sudah melempar kembali ke moderator, terus nanti bisa menjawab. Setelah pelemparan pertanyaan, nanti langsung ke sesi pertanyaan dari moderator. Saya akan memberikan pertanyaan kepada pihak pro dan kontra, dan yang kedua dan seterusnya selesai. Langsung saja menuju acara yang selanjutnya, yakni pembacaan reading dari masing-masing kelompok. Tapi sebelum pembacaan, saya lupa bahwasanya mana yang tim pro dan mana yang tim kontra. Saya tim pro. Sebelah kiri ini tim pro dan Mas Vito, Mas Yunan tim kontra. Ya. Oke. Saya langsung saja melanjut ke sesi argumen atau reading. Saya kasih waktu berapa menit? 2 menit. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator karena telah memberikan saya izin mengenai tentang makanan bergizi gratis. Nah, di sini saya sebagai tim pro tentunya akan menjelaskan mengenai kenapa saya sangat setuju dengan program ini. Tentunya dalam filsafat Pancasila itu sendiri tentunya itu terdapat 5 istilah sebutan Pancasilanya. Nah, dalam di 5 setiap Pancasila itu tentunya ada yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, terus yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga tentang persatuan Indonesia, yang keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kelima kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini saya ingin menguatkan argumen saya mengenai pada sila pertama dan juga sila keempat, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga pada sila keempat mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan argumen saya pro mengenai mengapa filsafat Pancasila itu perlu mendukung tentang program MBG ini. Tentunya dalam filsafat Pancasila itu memberikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab yang saya akan maksud dalam artian ini tentunya kemanusiaan yang terutama makanan itu perlu diberikan kepada manusia karena sangat membutuhkan. Terutama makanan ini dinilai sangat bergizi. Baik, dan juga saya langsung pada sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saat ini makanan bergizi itu sangat diperlukan bagi para kaum muda agar bisa mendapatkan kemajuan kesejahteraan bersama. Jadi untuk itu saya sangat mendukung dengan program ini untuk kedepannya dan selalu bisa melanjutkan demi keberlangsungan bersama, terutama terhadap keadilan sosial itu sendiri. Baik, saya mulai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, sungguh argumen yang sangat baik oleh Mas Vito dengan tim pro ya. Langsung setelah tim pro, yakni argumentasi dari tim kontra dalam ketika membaca waktu langsung dimulai. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Jadi saya dari tim kontra menolak program makanan bergizi gratis karena program ini belum tentu menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, efektivitas program ini masih dipertanyakan. Kami khawatir program ini justru menciptakan ketergantungan, membuka peluang pemborosan anggaran serta mengabaikan upaya pemberdayaan masyarakat
yang lebih berkelanjutan. Menurut kami, program pemerintah ini harusnya fokus pada kesejahteraan keluarga, perbaikan layanan kesehatan, dan edukasi gizi agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri. Masih ada waktu? Itu saja. Itu saja? Itu saja. Ada waktu 1 menit. Saya ingin menambahkan tentang kasus-kasus rentannya korupsi terhadap MBG ini, dan mungkin hanya itu saja. Mungkin itu saja. Iya. Oke. Itu adalah argumen-argumen dari masing-masing kelompok, baik kelompok pro dan baik kelompok kontra. Argumennya yang sangat penuh argumen yang sangat baik. Lanjut. Lanjut sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Dimulai dari saya memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk menanyakan kepada tim pro. Oke, terima kasih dari moderator. Sebelumnya saya ingin menyinggung terkait tadi sila pertama dan sila keempat. Sila keempat itu, mohon maaf, itu bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keadilan. Oh iya, betul lah. Begitu. Jadi yang tadi beberapa kali saudara menyebut bahwa saudara ini paham tentang berkaitan dengan filsafat Pancasila, tapi saudara sendiri masih salah dalam menyebutkan Pancasila. Oke. Di sini saudara tadi mengkaitkan berarti dengan sila pertama dan kelima ya? Iya. Sila pertama dan kelima. Sila kedua. Interupsi. Bagaimana? Belum pertanyaan. Ini masih sesi pertanyaan, bukan Interupsi. Oh iya, baik. Interupsi. Saya persilakan. Oke. Interupsi sila kedua dan sila kelima. Kalau sila pertama kan itu anak yang biasa. Bagaimana Anda sebagai penanya kok juga keliru? Oh, bukan begitu. Saya tadi itu. Stop. Oke. Cukup. Saya kasih nanti izin untuk menguatkan argumen itu harus dimulai dari moderator, jangan memperdebatkan sendiri. Oke, baik. Sudah. Sudah. Interupsinya Cuma mengingatkan saja. cuma mengingatkan. Diperlanjutkan untuk Oke, dari pertanyaannya. Terima kasih moderator. Ini tadi kan dari kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial yang dibimbing oleh rakyat Indonesia. Saya ingin bertanya, di mana letak kemanusiaan dari program MBG ini? Itu pertanyaan pertama saya. Pak, mohon izin moderator, ini diberi berapa pertanyaan? 2. 2 pertanyaan. Ya. Yang kedua adalah di sila kelima itu sendiri. Saya mempertanyakan di mana letak keadilan sosialnya. Soalnya tadi kan belum disebutkan oleh saudara Fitri. Oh ya. Mungkin sementara itu saja dari saya. Oke, sangat bagus pertanyaan dari tim kontra. Di sini saya menanyakan apakah tim pro sudah siap untuk menjawab? Apakah perlu pengulangan kembali Boleh. Biar saya lebih pertanyaan? Oke. Bisa diulangi kembali pertanyaan oleh tim kontra. Oke, terima kasih. Saya ingin mempertanyakan tentang di mana letak kemanusiaan daripada program MBG ini. Ya. Dan yang kedua adalah di mana letak keadilan sosialnya yang menyangkut nilai Pancasila sila kelima. Yang pertama apa? Sila kelima ya. Iya. Yang pertama apa tadi? Sampai di mana letak kemanusiaannya. Oh iya, baik. Oke, pertanyaan yang sangat baik dan sangat bagus dari tim kontra, yakni menanyakan di mana letak kemanusiaan dari program MBG, yakni menyangkut sila kedua, dan yang pertanyaan kedua yakni bagaimana di mana letak keadilannya dari MBG ini, dan itu menyangkut sila kelima. Oke, pertanyaan sangat bagus. Di sini saya akan memberikan waktu 1 menit, 1, 2 atau 2 menit Ya. untuk menjawab dari Mas Vito. Waktu dimulai jika Mas Vito berbicara.
silakan. Baik, di sini saya akan menanggapi tentang apa yang telah disampaikan oleh saudara saya di sisi kiri. Memang benar apa yang telah saya sebutkan itu ada kekeliruan dalam penyebutan urutannya, namun tetapi isinya itu tetap sama di dalam Pancasila itu sendiri. Dan juga saya ingin mengatakan seperti itu. Dan juga yang telah dikatakan oleh saudara di kiri saya mengenai tentang apa letak MPG itu memanusiakan manusia. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab yang dimana MPG ini kan makanan bergizi gratis. Nah, tentunya kan ini memberikan makan bukan kepada hewan, memberikan kepada manusia. Nah, itu salah satu bukti nyatanya. Kan sudah terbukti dengan adanya bentuk makanan yang diberikan langsung kepada sekolah-sekolah, contohnya kalian sekolah SD, SMP, SMA. Terus yang kedua mengenai tentang letak keadilannya di mana? Nah, di sini saya akan luruskan ya tentang letak keadilan, tentang keadilan dalam program DPG ini. Nah, jadi gini Mas, saya mau menjelaskan tentang letak keadilannya dalam ranah filsafat Pancasila pada sila kelima itu sendiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, tentunya yang pertama, kita membuka lapangan pekerjaan. Pertama membuka lapangan pekerjaan yang dimana membuka lapangan SPPG, mulai dari sopir, pengelola memasak, terus lain sebagainya sudah tahu. Yang kedua tentunya memberikan peluang besar bagi para petani untuk memberikan makanan yang sudah di booking, nah sudah disuplai kan dari para petani. Nah tentunya itu sangat memberikan keadilan, tentunya memberikan peluang besar bagi mereka untuk selalu mendapatkan bahan-bahan bermutu dari petani langsung. Itu dari saya saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Masih ada waktu 10. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Jawaban yang sangat bagus dari tim pro, yakni Mas Raditya Vito Vian Babo, menjawab mengenai dua pertanyaan. Nah, sesi selanjutnya yakni perlemparan dari Mas Vito kepada Mas Yunan sebagai selaku tim pro kepada tim kontra. Saya kasih waktu, gak ada waktunya, saya kasih. Kondisi moderator. Ini saya tidak boleh menyanggah atau? Oh ya, sesi sanggahan. Iya. Boleh, langsung saja. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menyanggah tentang yang jawaban atas sila kedua tadi, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di beberapa daerah di Indonesia belum semuanya itu ada pengadaan SPPG yang begini ini, seperti daerah 3T, terluar, terjauh, yang paling mundur lah, bagian terluar Indonesia gitu. Nah, di daerah-daerah yang sulit diakses itu tidak semua daerah itu memiliki fasilitas SPPG MBG ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tadi soal untuk membuka lapangan pekerjaan ya, seperti petani dan yang lainnya membuka lapangan pekerjaan intinya. Nah, di situ saya ingin mempertanyakan apakah terkait dengan berita-berita di akhir ini dengan keefektivitasan program MBG ini dengan maraknya kasus korupsi. Waktu kurang 10 detik. Di sini bagaimana saudara menanggapi tentang kasus ini? 5. Ini sangat tidak harus dihindari ini korupsi misalnya. Selesai. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Oh, sangat bagus sanggahan dari Mas Yunanda sebagai selaku tim kontra, yakni saya kasih kesempatan untuk Mas Vito menyanggah dalam kurun waktu 1 menit dari sanggahan Mas Yunan. Dan setelah itu kita melempar langsung sesi pertanyaan dari Mas Yunanda ke Mas Vito. Bisa dimengerti? Dimengerti. Oke. Saya kasih waktu dimulai dari sekarang. Baik, di sini saya akan menanggapi tentang tanggapan yang telah disampaikan oleh saudara di sisi kiri saya, tentunya tentang bagaimana dengan 3T, terluar, terdalam, dan juga terpencil itu. Nah, dari saya sendiri, tentang itu tentunya dari pemerintah pasti sudah membuatkan solusinya. Nah, solusinya itu contohnya, mereka pasti nanti membuka ini tempat memproduksi makanan bergizi itu di daerah-daerah yang berdekatan dengan daerah 3T itu tentunya. Tidak mungkin mereka tidak memberikan. Oke. Apa bagaimana moderator? Mohon maaf tidak bisa interupsi Iya. karena sudah. Ya. Dan mereka memberikan tempat untuk bisa menyalurkan ke sana. Tentunya makanya di pemerintah itu kan menyediakan mobil pengantar makanan bergizi itu langsung
Mobil, ada mobil kan banyak. Masih pernah lihat mobil kan? Pernah baik. Waktu bulan Oke. 8 Sering melihat tentunya kita ada mobil juga kan, itu bisa menjadikan salah Tiga, satu fleksibilitas dan juga lain sebagainya untuk mengatannya. waktu selesai. Oke, mungkin itu adalah perdebatan atau sanggahan dari tim pro ke tim kontra ke tim pro. Dan selanjutnya yakni sesi saya akan memberikan kesempatan bagi tim kontra, tim pro, mohon maaf, tim pro memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Baik, di sini saya akan mempertanyakan kepada saudara di depan saya. Yang pertama kan ranah kita tentang filsafat Pancasila. Tadi tentang apa yang disampaikan dari saudara depannya, saya tidak mendengar kata Pancasila itu di dalamnya. Nah, beliau ini kan mengambilnya, datanya itu saya bisa mengatakan sangat ngasal ini. Saya tidak sangat mendukung. Kenapa? Kan kita filsafat Pancasila. Ranah Pancasilanya itu apa? Kok tiba-tiba langsung berpikir secara seperti itu? Nah, ini saya mau mempertanyakan. Sila apa yang bertentangan, makanya Anda sangat tidak setuju dengan program seperti ini? Itu saja dari saya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari tim pro. Saya akan memberikan kesempatan atau memberikan waktu buat Mas Yunan menjawab, yakni 2 menit dimulai dari Mas Yunan berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara Vito. Tentang kaitan dengan sila Pancasila yang keberapa yang dikaitkan dengan filsafat Pancasila, begitu ya. Nah, di sini saya tidak setuju dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya MBG ini, harusnya ini kantin di sekolah ini yang notabene adalah UMKM, di situ mereka dipaksa untuk mundur dengan adanya program MBG ini, menjadikan anak-anak di sekolah tersebut tidak jarang untuk datang ke kantin dan membeli makanan yang mereka inginkan karena adanya MBG tersebut. Mungkin sementara itu. Waktu kurang 1 menit, masih sisa 1 menit. Atau tambah lagi? Sudah. Oke, jawaban yang sangat bagus dari tim kontra. Di sini saya akan memberikan kesempatan untuk Mas Vito menyangga dalam kurun waktu 1 menit. Dimulai dari Mas Vito berbicara. Nah, saya ingin mau pertanyakan sederhana saja, letak ketidakadilannya itu mengapa seperti itu? Makanya sampai bisa mengatakannya seperti itu juga. Itu saja, saya kembali kepada moderator. Masih ada waktu? Tidak. Oke. Sanggahan yang sangat sengit dari tim kontra, dari tim pro. Saya akan berikan kesempatan untuk tim kontra menjawab sanggahan tadi dalam kurun waktu 1 menit. Dalam waktumu dimulai dari Mas berbicara. Oke, jadi dengan adanya MBG tadi, UMKM di kantin yang notabene UMKM kan menjadi pendapatnya berkurang. Nah, itu seperti MBG ini menjajah apa yang harusnya itu punya kantin. Maksudnya begini, kantin kan menyediakan makanan untuk anak-anak membeli makan di kantin. Nah, dengan adanya MBG, otomatis kantin makan siang siswa ini dimonopoli oleh program MBG ini. Interupsi. Memajukan Interupsi. UMKM. Interupsi. Mohon maaf. Bukannya memajukan UMKM, Interupsi. ini malah Mohon maaf. Interupsi tidak ada. menghabisi UMKM yang ada, yang sudah ada. Mohon maaf. Waktu masih ada Interupsi. 20. Dan juga soal tadi yang Sebelum kata di- saudara ini interupsi. tadi saya mengasal, bagaimana saya mengasalnya? Padahal yang tadi soal korupsi juga itu sudah ada banyak bedanya. Sudah Waktu banyak. selesai. Mungkin itu adalah perdebatan yang sangat sengit. Saya tidak bisa memberikan interupsi lagi karena sudah memberikan waktu nyangga, waktu sanggahan tadi setelah bertanya. Oke, mungkin menuju sesi selanjutnya yakni sesi saya akan memberikan pertanyaan dari moderator. Pertanyaan 1 dibuat untuk berdua. Kalau tim pro adalah seberapa efektif, kalau tim kontra berarti seberapa tidak efektif program MBG
dalam program MBG dari kacamata kalian atau dari perspektif kalian sendiri, seberapa tidak efektifnya atau seberapa efektifnya itu? Mungkin pertanyaan itu dari moderator. Saya akan memberikan waktu 1 menit buat menjawab. Waktu 1 menit untuk menjawab dimulai dari tim pro. Saya akan memulainya dengan tentunya sangat amat terefektif. Tentunya di mana pada tahun 2045 itu kan menciptakan generasi emas dan juga Indonesia emas. Nah, dengan programnya MBG ini kan tentunya mengarahkan agar bisa menciptakan generasi-generasi yang berkompeten dengan berpola pikir yang sangat luar biasa. Dari makanan-makanan bernutrisi itu kan sangat mencukupi tentang intelektual mereka, cara berpikir mereka agar terus bisa berpikir. Contohnya makanan-makanan yang berkolagen sehingga mereka itu bisa terus ternutrisi. Makanya kenapa ini terkhususkan buat kaum-kaum generasi muda mulai dari SD hingga SMA dan dikaitkan pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa dikaitkan tentunya dengan keadilan ini. Maka dengan terciptanya 2045 Indonesia emas itu akan menciptakan keadilan, makin sejahtera tentunya karena mereka sudah berpikir lebih maju dan juga tentunya mereka itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas dengan adanya pola pikir yang lebih hebat lagi. Waktu selesai. Waduh, jawaban yang sangat bagus oleh tim pro mengenai seberapa efektif makanan bergizi gratis. Selanjutnya jawaban dari tim kontra mengenai pertanyaan seberapa tidak efektifnya Mas melihat makanan bergizi gratis ini dikaitkan dengan filsafat Pancasila tadi. Jawaban dimulai dari sekarang. Oke, dengan terima kasih atas waktunya dari moderator. Dengan adanya program MBG ini, MBG ini dalam sehari dapat mengeluarkan dana sekitar beberapa triliun rupiah dalam 1 hari. Dan di situ masih dipertanyakan keefektifannya antara dengan seberapa kompeten, bagaimana mereka menjalankannya, dan itu dengan korupsi yang sangat rentan ya di situ. Saya masih kurang setuju dengan adanya MBG ini. Dan selanjutnya jika dikaitkan dengan sila kedua kemanusiaan sosial yang ada kemanusiaan yang ada dan beradab, itu saya kurang. Di sini ada problem antara soal tanggung jawab orang tua dalam memberi makanan anak yang bergizi dan sehat. Dan itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pemerintah. Jadi di situ ditekankan jika diserahkan pada program pemerintah, saya khawatir tanggung jawab para orang tua ini akan Waktu selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu adalah perdebatan dari kami, perdebatan yang sangat bagus. Dan sebelum perdebatan selesai, alangkah baiknya kita saling memaaf-maafkan daripada terjadinya miskomunikasi atau perbincangan tadi memanas. Saya berikan kesempatan untuk saling bersalam-salaman atau memaafkan terlebih dahulu. Mungkin itulah perdebatan dari kami selaku moderator izin pamit, dan di sini ada Vito Dan saya Yunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.